gimana tuh? Maksudnya gimana? Lebih sering ketika tertarik sama orang karena perbedaannya yang bisa melengkapi atau lebih ke kita punya banyak kesamaan gitu. Lebih punya kesamaan sih. Oke. Iya sih. Kalau Berarti lebih cenderung kayak ketika banyak kesamaannya lebih mudah untuk jatuh hmm, hatinya ya gitu. sepertinya contohnya seperti aku dan pacarku juga kami sama-sama musisi sih. Jadi Hmm. selain di musik pun juga persamaannya ada. Tapi perbedaannya Hmm. juga banyak ya. Tapi balik lagi, it's okay. Oke. Tapi kalau perbedaannya sendiri berarti itu dari segi sikap kah atau apa tuh Kak, sih biasanya? Sikap. Oh ya pastilah ya gitu ya. aku tuh bocah banget. Sedangkan pacar masa banget. Tapi itu bagian dari perjalanan sih. Maksudnya kayak perbedaan-perbedaan itu kan memang pasti bisa kita obrolin juga gitu kan. Apalagi kalau soal sikap mah harusnya bisa kompromi. Ya Jadi pastinya. peran dia tuh banyak banget di perjalanan dewasaku. Advice-nya sangat-sangat banyak. Hmm. Aku ini sih. Oke. Nah, itu kan dari pasangan untuk Feby. Nah, kalau Feby sendiri, kira-kira menurut Feby apa sih? Apa ya? Em, ya, aku nggak tahu ya apakah Feby bisa menilai juga. Tapi di hubungan ini dengan perbedaan itu, kira-kira Feby juga kayak, karena perbedaan ini gue jadinya bisa ini juga nih gitu. Bukan dari orang lain, tapi dari Feby ke orang lain justru. Enggak, sebenarnya apa ya? Gimana ya jawabannya? Nggak ada atau nggak tahu ya mungkin bukan Feby yang bisa menilai kali ya. Iya sih, Tapi kayak gitu. berasa ya perbedaan itu ternyata justru jadi bikin Feby jadi lebih baik juga di kehidupan sehari-hari gitu. Ah, 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 ah. Oke, Banyak oke. yang gak bisa aku sebut di sini, tapi lantas itu pasangan aku. Contohnya seperti pacar aku sebenarnya suka frontal, tapi salah satu Oke. front buat aku berubah. Ada salah satu frontalnya apa ya? Kayak hatiku tuh keketuk gitu loh kayak, oh iya kak, oh iya ya harusnya aku nggak gini loh selama ini. Jadi itu Hmm, yang bikin aku berubah kadang. oke, ya saling belajar satu sama lain ya pastinya. Ya. Oke, oke. Lalu itu apa sih ada mungkin ngobrolin soal pelajaran tadi apa sih pelajaran yang Feby Putri petik sendiri entah itu dari pengalaman pacaran saat ini atau mungkin pacaran di masa lalu yang tadi di PHP-in yang tadi sempat kejadian gak jadi gitu ya. Apa sih sebenarnya mungkin beberapa pelajaran yang Feby petik di percintaan perjalanan ini? Sebenarnya yang aku petik adalah em, aku nggak peduli masa lalu aku. Aku selalu kayak bisa lupain masa lalu aku gitu. Tapi aku fokus ke yang sekarang sih sebenarnya. Kalau sekarang yang aku petik ternyata bisa ya ada orang yang merubah aku gitu. Satu orang yang merubah aku. Karena aku pun bahkan sepertinya belum bisa bantu aku gitu untuk merubah diri aku ini. Jadi aku Hmm. tuh kebanyakan sebenarnya yang merubah aku advice dari orang-orang termasuk pacar aku. Kayak tadi aku ada masalah, terus beberapa orang tuh kasih advice yang aku belum bisa kayak yang aku belum bisa apa ya nerima gitu advice pas pacarku yang bilang kok bisa ya. Hmm. I don't know, mungkin dia tuh udah terlanjur selalu bisa tenangin aku sih kak, karena Oke. kalau dia pun santai aku pun juga bisa ikut santai. Oke, oke. Berarti mungkin lebih menerima advice dari orang lain juga ya, akhirnya terbuka. Kalau memang bisa kok ada orang lain tuh menilai kita untuk lebih baik gitu pastinya berubah untuk jadi lebih baik. It's okay ya sebenarnya menerima itu semua. It's Oke, okay. menarik. Oke nih, jadinya banyak yang ngomongin siapa nih pacar Kak Feby di komen jadi banyak pacar Kak Feby siapa banyak yang jadi ribut di kolom komentar. Mending kalian nikah jadi ya gara-gara ada nanyain kapan nikah. Mending kalian tanya boleh nih ke Kak Feby, cuman jangan nanyain pacarnya siapa ya. Mungkin ada yang mau nanyain soal mau bilangin nanyain soal cinta ke Feby, tapi pasti nanya pacarnya juga. Di luar itu deh guys, banyak banget deh kayaknya yang nanyain. Oh, pernah nggak tuh suka sama orang, tapi orang itu suka sama orang lain dan gimana sikapnya? Mungkin pernah nggak Feb, kayak gitu, kalau ngalamin kayak gitu. Maksudnya aku suka sama Orang, tapi si orangnya suka sama orang lain.
Waduh, Nanya. tapi itu zaman 2017 banget, malah SMA sih. Udah lama banget. Cita-cita. Cita-cita remaja ya, pasti pernah lah ya, gitu Bener. ya. Udahlah. Betul-betul. Ada yang nanya juga, gimana nih, mungkin tadi kan Kak Feby cerita, pacarnya ini bisa memahami Feby. Terus ada yang nanya akhirnya, gimana sih emang tips? Menurut Feby sih, memahami pasangan, mungkin Pak, ya baik itu perempuan laki-laki ya. Ada nggak sih menurut Feby cara untuk memahami pasangan? Cara memahami pasangan, kalau aku, waduh, aku agak kurang sih soal itu. Kurang sih. Tapi balik lagi, aku dengan memaklumi dan memahami sih, yang tadi aku bilang. Hmm, Memahami sih dan sifatnya, karena itu tuh udah tertanam sama dia gitu. Itu oke. sih kan. Memahami itu tadi ya. Oke. Hmm. Komunikasi sih pastinya ya teman-teman, ngobrol-ngobrol, jangan diem-dieman kalau punya masalah, atau kalau 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 kalian juga merasa ada yang mengganggu tuh sampaikan gitu, jangan main tebak-tebakan. Betul banget. Ya Allah, harus komunikasi. Oke, aku bacain lagi. Wah, ini jadi curhat nih ya. Mungkin kalau Feby ketemu komen yang mau dijawab, silakan loh. Aku sambil bacain juga nih. Oke. Kukira jomblo. Enggak, guys. Enggak, guys. Tapi pernah berada di zona friendzone gak sih? No. Pernah ya. Yang tadi aku bilang, pernah Hmm. banget. Yang malah nggak jadi mantan kan? Itu yang malah Betul. membuat belum pacaran nih, Fandom. udah break. Berarti, tapi itu berarti dari temen atau gimana? Teman dekat. Waktu itu sebenarnya teman tuh. Terus udah itu udah intens banget. Tahu-taunya di friendzonin. Oh. Beberapa beberapa orang, kalau aku orang ya sebenarnya, tapi lagi dan lagi aku masih dijodohkan. Iya, di sosial media, tapi mereka nggak tahu cerita aslinya seperti apa. Hmm. Jadi ungkam saja. Cik, yes, itu rawan terjadi ya memang. Cinta pertama atau dan soal cinta pertama. Mungkin bagi kalau cinta pertamanya ada nggak sih cerita cerita lucu mungkin cinta pertama. Gue tau ya mungkin cerita cinta pertama tuh buat orang-orang tuh beda. Ada yang bisa dibilang dari SD udah ngerasain kan cinta pertama. Tapi nggak tahu kalau buat Feby cinta pertama tuh apa, dan mungkin boleh kalau mau diceritain juga. Cinta pertama sebenarnya pas SMA tuh mantan. Itu adalah pacar pertamaku sebenarnya. Hmm. Tapi maksudnya mantan mantan pertamaku. Tapi enggak berlangsung lama dan enggak ini banget sih sebenarnya. Malah anggap cinta pertama yang pacar aku sekarang. Oke. Iya sih. Tapi tuh. Aku yang kalau mantan aku yang pertama, malah cerita lucunya adalah, jadi kayak dia tuh kakak kelas aku, senior Hmm. aku. Dia tiba-tiba nembak aku, padahal aku nggak kenal nih, dan main terima. Kayak wow, Feby main terima aja gitu, kelas 1 SMA aku dulu, aku main terima aja, tahu aku nggak tahu ini orang apa mana, dan aku aja, dan pas di hari Jumat aku sholat Jumat dan ternyata dia Kristen. Walah. Dan itu nggak ketahuan ya, sebelumnya nggak tahu ya. Nggak tahu, ya Allah, aku bilang astagfirullah, ternyata kita beda, jadi mohon maaf, mending kita udah. Tapi dianya juga nggak masalah atau nggak salah Iya, dia. kayak ngasal aja juga sih, kayak Ya sih kalau ngomongin cita-cita zaman dulu gitu ya, remaja memang suka ada-ada aja gitu. Suka nggak pikir panjang soalnya pasti kan, kayak suka-suka, coba-coba. Tapi dari situ kita belajar lah pastinya ya. Akhirnya bisa betul, jadi yang sekarang juga. iya. Lucu sih lucu. Ya, tapi berarti kalau cinta pertama sekarang ya, cintanya banget tuh sekarang ya. Berarti cie gitu nih. Patah hati banget nih kayaknya nih yang nonton pada malam hari ini. Oh, ini ada yang nanya. Mungkin ada yang nanya, ketika di fase takut untuk membangun hubungan dan mencintai lagi, Feby mungkin pernah nggak berada di fase ini? Ya nggak tahu ya, apakah si momen-momen di PHP-in itu cukup membekas kah? Atau pernah sakit hati atau patah hati yang cukup dalam untuk sampai ya cukup sulit lah ketika untuk memulai hubungan lagi.
Enggak sih, enggak juga. Aku malah setelah di PHP-in tuh sakit sih emang, tapi ada agak ilfilnya juga sih sebenarnya. Soalnya kayak apa? Aku udah intens nganter jemput aku, dia rela-rela lain, terus banyak aku juga banyak Hmm. berkorban dan tiba-tiba sorry Feb, aku cuma mau pengen jadi temen kayak hah oh jadi udah deh kayak bye ilfil sih maksudnya Iya kayak sih, sakit betul. kayak ada ilfilnya juga. Iya sih, ilfil karena itu kan berarti dia apa ya? Ya sikapnya juga kurang jelas gitu. Halo, Jadi siapa ikutan emosi. Berarti belum pernah ya? Nggak usah lah ya. Kalau bisa sih nggak usah ya. Bener yang trauma-trauma cinta uh, gitu. Kalau bisa sih nggak usah. Semoga sih lancar yang ini ya, Feb, sama cinta pertamanya ini. Siapa tahu jadi cinta terakhirnya juga, ya kan? Wait, aku sambil bacain lagi. Wah, oke lah. Mungkin kita boleh ngomongin soal ilfil tadi apa sih sebenarnya yang jadi apa ya? Mungkin faktor kalau bilang pet peeve mungkin yang bisa bikin Feby tuh ilfil banget gitu loh sama hal-hal ini. Mungkin nggak sama di pasangan doang ya, sama orang yang Feby kenal gitu yang bisa bikin ya, ilfil tadi ya gitu. sebenarnya malah sekarang itu kan yang ilfil dulu tuh di 2018 kan ya setelah di PHP ini tuh kalau sekarang malah aku jarang ilfil jarang jarang seperti seperti itu sih mungkin Hmm, karena mungkin karena aku tuh bergaul juga dikit banget loh kak kayak cuma itu aja aku oke. sekarang makin nipis temannya bukan makin banyak Bener sih sama makin besar lagi ya. iya sama aku tuh sebenarnya yang paling deket pacarku adalah teman aku sendiri gitu jadi cuma sama dia aja sih kalau bisa dibilang malah jadi di situ-situ aja sebenarnya nggak ilfil bagaimana juga sih Oke. gengsi iri itu udah nggak menjadi Feby lagi sih Feby Putri dulu itu seperti itu. Oke, berarti sekarang udah lepas lah ya semua itu. Sedikit demi sedikit. Nah, terus ada nyambung nih pertanyaannya, gimana cara kita menyikapi sifat yang gampang ilfil? Itu tadi mungkin ya kalau kata Feby, mencoba mendewasakan diri juga karena ya itu tadi kita makin makin dewasa, makin dikit juga circle-nya. Iya, Dan nggak penting juga ya sepertinya. berpengaruh sih semakin dikit circle tuh makin sifat sifat dan sikap kita makin terbawa positif malah ya kalau aku Hmm. menurutku makin Ke nggak ada yang dipikir. teman-teman mungkin orang-orang terpilih aja kali ya Feb yang emang udah paham Feby juga dan memberikan hal positif juga maksudnya untuk diri Feby gitu loh. Jadi nggak mikirin hal-hal toksik. Jadi mungkin kalau teman-teman kalau gampang ilfil sebenarnya ya dibikin lagi sih ilfilnya apa kali ya, kenapanya. Mungkin kan kalian karena kalian pasti yang tahu. Cuman gak apa-apa juga sih sebenarnya kalian punya standar sendiri kalau memang itu nggak baik untuk kalian gak usah dipaksain seperti Feby tadi. Pilih aja yang memang baik untuk kalian, yang membawa hal positif untuk kalian. It's okay, guys. Oke, duh ini kok nggak bisa apakah apakah aku harus cut off sih kalau Jadi circle-nya kepikiran tuh. boleh banget cut off aja. Benar. Iya, guys. Jangan takut, jangan takut. Nggak apa-apa. Kalau memang itu nggak baik untuk kalian, ada kalanya kita harus memutuskan tali dan circle itu, lingkaran-lingkaran itu. Aku pernah seperti itu di SMA kalau Hmm. di SMA aku yang menjauh jadi dikatain sombong di situ kebetulan aku udah punya followers banyak kan jadi mungkin kebetulan banget aku mau keluar dari situ terus followersku banyak jadi dikatain sombong gitu karena followersnya udah banyak kan aku cuma pengen berpengaruh buruk ke aku sih karena di situ first time juga pakai hijab gitu jadi kayak mau lebih baik aja sih sebenarnya karena pas di circle lama tuh bener-bener apa ya omongannya tuh sangat-sangat menusuk orang-orang yang bikin sakit Benar sih. gitu sih. Aku Iya. Nah, itu nggak apa-apa ya. mereka.
okay. Mungkin sulit ya awalnya pasti karena kita kan ya pertama udah terbiasa nih mungkin di dalam circle itu. Kita hanya tahu ya orang-orang inilah yang biasanya ada di dekat-dekat kita. Kita udah terbiasa sama mereka. Cuman butuh keberanian sih guys memang seperti itu tuh untuk keluar dari sebuah lingkaran. Tapi biasanya di situlah kita akhirnya menemukan diri kita yang sebenar-benarnya seperti Feby tadi gitu. Oke, apa tadi aku baca sempat mana tuh dia? Oh, tips komunikasi yang baik untuk sama pasangan dari Feby gimana tuh? Karena tadi kan kayaknya alhamdulillah komunikasinya lancar, bisa saling memahami. Nah, kalau Feby gimana sih bisa mengkomunikasikan itu semua? Kalau kayu komunikasinya hampir tiap hari pastinya. Gak ada alfa sih sebenarnya malah. Jadi pun habis ketemu selalu teleponan, ya Allah bucin banget ya. Tapi ya itu kami teman-teman. Dan ada juga sempat aku sibuk, dia juga sibuk, dan kita makin jauh. Hmm. Tapi itu kami bicarain, pokoknya kami bicarain semuanya, komunikasiin gimana kita biar nggak makin jauh. Karena aku nggak tahu dia gimana di sana, aku juga nggak, dia tetap terhubung terus, selalu video call pun yang penting komunikasinya tetap ada, karena ngeri juga sih kalau nggak komunikasi di hubungan kami nomor satu sih sebenarnya. Oke. Tetap terhubung. Banyak orang yang bilang kayak bucin banget lah, padahal baru ketemu, terus kayak itu kayak ya Allah. Ya, setiap orang pasti punya caranya masing-masing lah ya guys untuk memaintain hubungan itu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kayak nggak nyaman untuk setiap hari teleponan kayak Feby ya nggak apa-apa juga. Tapi komunikasi tetap harus terjaga gitu ya. Kalau buat Feby apa sih hal apa ya, mungkin 3 hal terpenting dalam hubungan buat Feby sendiri? Aku yang pertama komunikasi yang tadi dibahas, terus itu apalagi ya, saling percaya sih sebenarnya. Ini agak pro dan kontra, tapi saling percaya harus ditumbuhkan, karena jujur kami tuh nggak pernah saling cek HP sih sebenarnya. Ya. Awal doang, tapi udah nggak pernah cek HP karena kami mulai menumbuhkan saling percaya itu. Dan ketiga apa, lagi-lagi memaklumi sikap sih. Oke. Tetap ya memaklumi. Tadi mungkin ya karena ada perbedaan-perbedaan itu mau nggak mau kalian harus menerima perbedaan itu ya. Nggak Kecuali mungkin sama-sama tapi kecuali perbedaannya udah nggak bisa tertolong banget, itu tuh. mungkin harus lagi. Iya, bener sih. Ya itu tadi sih, karena yang masih baik untuk kalian bisa diomongin, tapi kalau memang udah nggak baik untuk kalian, ya itulah guys saatnya. Love language kamu apa, Feb tuh? Feb tau nggak love language-nya apa? Nggak tahu lagi apa ya. Kita tuh ada, kayak gue yang punya love language. Love language itu ada biasanya quality time, berarti kan ya quality time, words of affirmation. Jadi ya dari kata-kata, kalimat ya, kalimat afirmasi positif, terus receiving gift, berarti kayak dapat hadiah. Sama satu lagi apa ya gue lupa lagi. eh apa ya lupa kayaknya ya. Mungkin dari situ kira-kira Feby ada yang Aku tahu nggak tuh? quality time sih. Quality time. Oh, acts of service satu lagi. Oh Lebih iya, ke jadi aku mungkin kalau ini kan dibanding kata-kata langsung nih dibawain makanan gitu kan langsung ditolongin. kalau aku itu Quality time uh, ya. tukar kado atau act of service itu enggak sih, kalau aku paling di quality time. Okay. Quality Karena time. karena kebetulan pacarku nggak punya kendaraan, jadi mungkin selama ini dia nggak pernah bawain aku langsung depan rumah atau apa gitu, dan aku menerima itu sih, it's okay banget, dan akhirnya pun sekarang kayak nggak terbiasa sama itu, act of service. Okay. Emang ya pokoknya asal bareng ya dia terus dari kayak dari cerita Feby tadi asal bareng-bareng pokoknya udah happy ya. Oke, aku baca lagi teman. Mbak Feby love you. Ini banyak sekali nih filmnya.
Bener, nggak usah basa-basi. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman nih? Kalau ada Ayo. kasih tadi kita ngobrolin apa ya, beberapa kisah masa lalunya Feby juga. Dan Feby kan udah bilang pastinya kisah-kisah itu ya yang bikin Feby hari ini juga gitu semakin dewasa. Sekarang bertemu pacarnya sekarang juga, apalagi kan bikin jadi diri yang lebih baik lagi gitu. Mungkin ada nggak kalau bisa nih kita mengulang waktu ketemu Feby yang masih SMA mungkin ya kan, yang masih kayak baru mengenal cinta, ada nggak pesan nih buat Feby di masa lalu? Aduh, dulu tuh Feby sering apa ya? Sering nerima orang yang langsung gitu loh. Sebenarnya aku juga sama pacarku sekarang kayak temenannya tuh berbulan-bulan dulu sih sebenarnya. Kalau ini tuh kadang-kadang kayak waktu dulu Phoebe baru kenal pun juga kalau ditembak langsung nerima gitu. Padahal belum tahu asal usulnya seperti apa sih. Jangan terulang lagi seperti mantan aku yang pertama waktu itu, please. Dan ternyata banyak juga hal-hal yang makin kesini. Kan aku punya 2 mantan waktu itu. Hal-hal yang Hmm. makin kesini ternyata ya begini. Jadi kayak agak lucu aja gitu kalau nerima orang tanpa asal usul yang jelas ya. Bukan kayaknya bukan orang dari mana kok, maksudnya asal usul yang jelas dari dia seperti apa. Jangan kayak langsung main aja sih baby nih. Bahkan agamanya kan agak aneh ya. Sengaja kita kenal dulu lah ya, kenalnya tuh beneran gitu. Aduh, emang cerita-cerita lucu zaman dulu lah itu pasti. Dulu itu mah. Atau ada yang mungkin tadi sempat ngomongin hal yang bisa bikin ilfeel, tapi kalau yang paling bisa bikin tertarik Feby itu biasanya apa sih? Mungkin yang ini nggak berlaku untuk ketika menjadi pasangan juga ya, ketika ngeliat orang mungkin kan itu juga. Persamaan tadi sih kak. Oke. Tarik dalam hal pacaran atau apa, persamaan tuh buat aku apa ya, seneng aja gitu orang. Sama Hmm. seperti di musik, kalau persamaannya seperti di musik, kita relasi bareng tuh enak banget ngomongin Oke. musik. Kadang bukan cuma musik, malah tentang hidup, karena kami Hmm. di sini apa, apalagi kebanyakan nongkrong sama musisi setelah pandemi, dan dimana di pandemi itu ceritanya soal musisi, Hmm. entah itu manggung, musisi reguleran sampai musisi-musisi yang udah hebat juga gak bisa manggung atau apa gitu. Jadi banyak banget ceritanya. Jadi ketertarikan di aku, persamaan entah itu hobi atau apa gitu. Oke, Jadi berarti kalau persamaannya tuh lebih ke ketertarikan ya dalam mungkin interestnya gitu ya, hobinya, supaya bisa berjalan bareng-bareng. Kalau dari sikap sebenarnya kalau beda-beda dikit nggak apa-apa berarti ya Feb ya. apa? Kalau dari sikap gitu sebenarnya kan pasti kalau ada perbedaan nggak masalah ya kalau soal itu. Ini gak masalah Mhm. banget. Oke oke. Terus mungkin ada lagi nggak apa sih yang bisa bikin kayak nih cowok nih mungkin kayak misalnya dari pemikirannya kah gitu atau dari cara dia ngobrol sama Feby gitu. Iya sih pasti. Kalau aku sama pacarku emang, kenapa aku jatuh hati selain di karena cara pembicaraannya yang apa ya, logik sih, berlogika sih, daripada aku yang kayak bahkan aku nggak pernah mikirin hal tersebut yang dipikirin dia gitu. Bahkan kalau dia ngobrol tuh aku tuh hak dulu ngerti gak sih, kayak 3 kali paham, karena dia juga untung memaklumi aku, pacarnya yang bocah ini gitu. Jadi jadi penjelasannya tuh kayaknya hanya dia, uh, untuk sekarang hanya dia yang kalau jelasin ke aku tuh bisa. Jadi sometimes kalau misalnya manajer aku atau roadman aku atau apapun itu yang aku nggak ngerti, dia ngomong sama pacarku yang jelasin ke aku, itu baru masuk. Oh, wow. Wow, menarik banget. Itu ketika ketemu sama orang yang kayak gitu memang apa ya, kita nggak bisa memprediksi ya. Kita kan nggak pernah tahu ya kalau
ketika kenalan sama orang ternyata beneran bisa secocok itu, bisa membantu itu juga gitu. Jadi so Banget. glad to hear that sih. Seneng Membantu. banget bisa denger itu. Dia sih yang ngajarin aku nggak gengsi lagi karena kesederhanaan dia. Dia sederhana banget orangnya. Aku hampir tiap hari ketemu dia sampai-sampai aku juga terseret sama kesederhanaan dia dan aku juga jadi nggak gengsi mau pakai baju apapun itu, mau gimana pun aku menjadi diri sendiri sih dia dan aku juga belajar banyak hal. Aku ngambil banyak hal yang baik sih dari dia dan aku terapkan ke aku. Nah, nah. Duh, ini bener-bener apa ya, bisa kita tahu banget. Sebenarnya Feby juga ada mengaku ya kebucinannya, cuman memang kayaknya sih ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya untuk bucin. Kayaknya Feby emang look up ke pacarnya banget, jadi semoga lancar juga pastinya ya. Dan Feby semoga juga tetap bahagia, menuliskan karya-karya cintanya, ya kan? Kalau aku boleh Iya nanya deh nih, soal boleh. memanusiakan manusia lewat cinta kan, gimana sih kalau cara Feby memanusiakan manusia lewat cinta itu dalam hubungan lah ya, ketika di dalam hubungan. Kalau manusia kan manusia lewat cinta tuh kayak sesimpel memberi perhatian aja sih, memberi Oke, perhatian. Mungkin contohnya kayak hati-hati di jalan ya. Kayak hati-hati di jalan tuh punya makna besar banget untuk semua orang yang aku cintai. Kayak gimana mereka datang dan pulang dengan semangat tuh apa ya? Pulang dengan semangat, pulang dengan selamat itu tuh penting banget buat aku cinta sama mereka. Sama seperti aku manggung, aku pasti selalu bilang ke audiensku hati-hati di jalan, hati-hati di jalan pulang, semoga selamat sampai tujuan. oke, itu sih little things yang cukup penting ya sebenarnya. Ketika Mm-mm. diutarakan itu bentuk kasih sayang juga. Oke, itu kalau dari Feby memanusiakan manusia lewat cinta tuh dengan memberikan perhatian. Nice. Oke, terima kasih banget Feby sekali lagi. Mungkin terakhir, Makasih. terakhir nih, makna cinta buat Feby. Makna cinta buat aku, makna cinta buat aku ketika aku bisa diubah menjadi orang yang positif kali ya. Oke, nice, nice. Itu tadi ya. Itu cukup summary obrolan kita pada malam hari ini juga nih. Kalau dari Feby, gimana caranya saling memahami, terus ketika merasakan cinta yang bisa memberikan hal positif ya. Itu tadi. Dan memberikan perhatian lah pastinya untuk memanusiakan manusia lewat cinta ala Feby. Oke, terima kasih banyak loh Feby. Ini tuh kayak press conference tau nggak sih? Kayak press conference. Sumpah Kak Ica, ini first time aku ngomongin soal pacar di Instagram. Waduh, aku pernah ngupload foto berdua tapi orang-orang mungkin nggak ngeh kalau itu pacar aku. Nah, Aku nggak, soalnya nggak aktif banget sih, kayak ya nggak kok aku kadang publish juga. tuh. Soalnya banyak yang kayak baru tahu terus langsung kayak coba kita kepoin semua. Aku juga jadi kayak wah kayak ini belum banyak yang tahu ternyata teman-teman. Aku jadi kayak ini nih akun-akun gosip jatuhnya. Waduh, Iya tuh kan. Makasih banget tapi loh Feby maksudnya udah mau ya pastinya udah mau berkontribusi di Seribu Kisah Sebuah Kasih dan malam hari ini udah mau menceritakan kisah cintanya sama ayangnya nih, sama kita pertamanya. Ya kan? Ini, mungkin teman-teman yang mau baca cerita cintanya, mau tahu lebih banyak soal cerita cintanya Feby, jangan lupa ya pastinya beli buku Seribu Kisah Sebuah Kasih ini. Di sana ada cerita cintanya, aku udah baca apa tadi judulnya, Feb? jalani saja dulu dan tetap di sini Feb. Tuh gila. Judulnya tuh udah, aduh, punya hati banget. Oke, thank you sekali lagi ya, Feby Putri, udah mau ngobrol-ngobrol. Dan 1000 kisah kasih. Terima kasih banyak udah memberikan pengalaman baru untuk aku menulis tentang cinta. Terima kasih banyak. Ditunggu loh lagu cintanya, Feb. Wah, Aku, banget. oke, semoga bisa ketemu ya, pastinya di Oke. kesempatan selanjutnya mungkin ketika kita nanti ngebahas bukunya secara langsung juga ya. Maaf kalau aku berepotan ya, emang gini lidah aku kayak kadang. Nggak apa-apa. Nggak aman semua. Kita kan ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrolin cinta. Aduh, thank you banget udah mau sharing-sharing di sini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari tadi, nanya-nanya ke Feby ya. Akhirnya semua sekarang, hah, Kak Feby udah punya pacar?
Langsung aja dikepoin abis ini ya, langsung kepoin Feby. Oke, Baik, Kak. bye. Selamat istirahat, sehat-sehat. Dadah.